Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelas PAI 4G dalam mata kuliah Psikologi Agama yang diampu oleh ibu kita, yaitu Ibu Sri Rahma Ramadhani, MPDI. Kami dari kelompok 2 yang beranggota Ririna S dengan nomor NIM 2011-90253, Mary Sahas dengan nomor NIM 2011-90258. Di sini kami akan membahas yaitu tentang psikologi agama dan cabang psikologi, pengertian psikologi, ruang lingkup dan kegunaan psikologi agama, metode dalam psikologi agama dan sejarah psikologi agama. Psikologi agama dan cabang psikologi agama merupakan ilmu psikologi yang meneliti dan mempelajari tingkah laku manusia dalam hubungan dengan pengaruh keyakinan terhadap agama yang dianutnya, serta dalam kaitannya dengan mempengaruhi usia masing-masing. Menurut Profesor Dr. Zakiyah Darajat, kajian psikologi agama terdiri dari 5 macam, yaitu yang pertama, bermacam-macam emosi yang menjalar di luar kesadaran yang ikut menyertai kehidupan beragama orang biasa atau umum, seperti rasa lega dan tentram sehabis sembahyang, rasa lepas dari ketegangan batin sesudah berdoa atau membaca ayat-ayat suci, perasaan tenang, pasrah dan menyerah serta berzikir, dan ingat kepada Allah ketika mengalami kesedihan dan kekecewaan yang bersangkutan. Yang kedua, bagaimana perasaan dan pengalaman seseorang secara individual terhadap Tuhannya, misalnya rasa tentram dan kelegaan batin. Yang ketiga, mempelajari, meneliti, dan menganalisis, mempengaruhi kepercayaan akan adanya hidup sesudah mati atau akhirat pada tiap-tiap orang. Yang keempat, meneliti dan mempelajari kesadaran dan perasaan orang terhadap sikap dan tingkah lakunya dalam kehidupan. Dan yang kelima, meneliti dan mempelajari bagaimana pengaruh penghayatan seseorang terhadap ayat-ayat suci, kelegaan, dan batinnya. Yang B, pengertian psikologi agama. Psikologi agama terdiri dari 2 kata, psikologi dan agama. Psike artinya jiwa, logos artinya ilmu. Secara bahasa, psikologi agama diartikan ilmu jiwa agama. Menurut Brono, 1987, dalam Syah 1996, 8 membagikan pengertian psikologi menjadi 3 bagian yang pada prinsipnya saling berkaitan. Yang pertama, psikologi adalah studi mengenai ruh. Yang kedua, psikologi adalah ilmu pengetahuan mengenai kehidupan mental. Yang ketiga, psikologi adalah ilmu pengetahuan mengenai perilaku organisme. Dan menurut Sarwono 1976 juga mengemukakan beberapa definisi psikologi. Yang pertama, psikologi adalah ilmu yang mempelajari tingkah laku manusia dan hewan. Yang kedua, psikologi adalah studi yang mempelajari hakikat manusia. Yang ketiga, psikologi adalah ilmu yang mempelajari respon yang diberikan oleh makhluk hidup terhadap lingkungannya. Dan menurut Sujito 1985 menyatakan bahwa psikologi adalah ilmu yang mempelajari atau menyelidiki penyataan-penyataan jiwa. Dari semua pendapat dapat kita simpulkan bahwa psikologi agama adalah ilmu yang mempelajari tingkah laku makhluk hidup mengenai kehidupan beragama pada seseorang dan mempelajari seberapa besar pengaruh keyakinan beragama serta keadaan hidup pada umumnya. Yang C, ruangan lingkup dan kegunaan psikologi agama. Biasanya orang-orang yang mengerti tentang agama dan rajin melaksanakannya dalam kehidupan sehari-hari, moralnya dapat dipertanggungjawabkan. Sebaliknya, orang yang akhlaknya merosot biasanya keyakinan terhadap agamanya kurang atau tidak ada sama sekali.
Berangkat dari permasalahan-permasalahan seperti itulah, akhirnya psikologi banyak membahas atau mengkaji tentang agama. Banyak peneliti yang dilakukan untuk mengungkap tingkah laku manusia dalam kaitannya dengan kehidupan beragama. Ketika mengkaji psikologi agama, seseorang dihadapkan pada dua kata, yaitu psikologi dan agama. Kedua kata tersebut memiliki pengertian dan penggunaan yang berbeda. Meskipun keduanya memiliki aspek kajian yang sama, yaitu aspek batin manusia. Psikologi agama terdiri dari kata psikologi dan agama. Psikologi berarti studi ilmiah atas gejala kejiwaan manusia. Sebagai kajian ilmiah, psikologi jelas mempunyai sifat teoritik, empiritik, dan sistematik. Sementara agama bukanlah ilmu dengan pengertian kajian ilmiah. Agama merupakan suatu aturan yang menyangkut cara-cara bertingkah laku, berperasaan, dan berkeyakinan secara khusus. Setidaknya agama menyangkut keilahian. Maksudnya, agama menyangkut segala sesuatu yang bersifat ketuhanan. Sebaliknya, psikologi menyangkut manusia dan lingkungannya. Agama bersifat transenden, psikologi bersifat profan. Oleh karena itu, psikologi tidak bisa memasuki wilayah ajaran keagamaannya. Alasannya, psikologi dengan watak keprofanannya itu sangat terikat dengan pengalaman dunianya. Sementara agama merupakan urusan Tuhan yang sudah tentu mengatasi semua pengalaman yang tersebut. Harun al-Tasyanar menyimpulkan dimensi agama. Yang pertama, pengakuan terhadap adanya hubungan manusia dengan kekuatan gaib yang harus dipatuhi. Yang kedua, pengakuan terhadap adanya kekuatan gaib yang menguasai manusia. Yang ketiga, mengikat diri pada suatu bentuk hidup yang mengandung pengakuan pada sumber yang berada di luar dari manusia yang mempengaruhi perbuatan-perbuatan manusia. Yang keempat, kepercayaan pada suatu kekuatan gaib yang menimbulkan cara hidup tertentu. Yang kelima, sistem suatu tingkah laku yang berasal dari kekuatan gaib. Yang keenam, pengakuan adanya kewajiban-kewajiban yang diyakini bersumber pada suatu kekuatan gaib. Yang ketujuh, pemujaan terhadap kekuatan gaib yang timbul dari perasaan lemah dan perasaan takut terhadap kekuatan misterius yang terdapat dalam alam sekitar manusia. Yang terakhir, ajaran yang diwahyukan Tuhan kepada manusia melalui seorang rasul. D. Metode dalam psikologi agama. Ada 8 hal yang perlu diperhatikan dalam studi agama dengan menggunakan metode psikologi. Di antaranya, yang pertama, memiliki kemampuan dalam meneliti kehidupan dan kesadaran batin manusia. Yang kedua, memiliki keyakinan bahwa segala bentuk pengalaman dapat dibuktikan secara empiris. Yang ketiga, dalam penelitian harus bersifat filosofis spiritualistis. Yang keempat, tidak mencampur adukan antara fakta dengan angan-angan atau perkiraan khayalik. Yang kelima, mengenal dengan baik masalah-masalah psikologi dan metodenya. Yang keenam, memiliki konsep mengenai agama serta mengetahui metodologinya. Yang ketujuh, menyadari tentang adanya perbedaan antara ilmu dan agama. Yang kedelapan, mampu menggunakan alat-alat penelitian yang digunakan dalam penelitian ilmiah. Berikut ini ada dipaparkan metode-metode psikologi dalam studi agama. Yang pertama, metode dokumen pribadi dan metode karakter pengalaman agama primer. Metode ini digunakan untuk mempelajari tentang bagaimana pengalaman dan kehidupan batin seseorang dalam hubungannya dengan agama. Untuk memperoleh informasi mengenai hal yang dimaksud, maka cara yang ditempuh adalah mengumpulkan dokumen pribadi seseorang. Dokumen tersebut mungkin berupa autobiografi, biografi, tulisan, ataupun catatan-catatan yang dibuatnya.
Hal tersebut didasarkan atas pertimbangan bahwa agama merupakan pengalaman individual yang harus dirasakan oleh dirinya sendiri. Maka dirinya penelitian berdasarkan metodologi psikologi agama dibangun berdasarkan penelusuran dokumen pribadi perlu dilakukan. Dalam penerapannya terkait metode psikologi agama, metode dokumen pribadi ini dilakukan dengan berbagai cara dan teknik tentunya. Di antaranya yang banyak digunakan itu teknik nomotatik. Ini merupakan pendekatan psikologi yang digunakan untuk memahami tabiat atau sifat-sifat dasar manusia dengan cara mencoba menetapkan ketentuan untuk dari hubungan antara sikap dan kondisi-kondisi yang dianggap sebagai penyebab terjadinya sikap tersebut. Sedangkan sikap yang terlihat sebagai kecenderungan sikap umum ini dinilai sebagai gabungan sikap yang terbentuk dari sifat-sifat individu yang di dalamnya. Pendekatan ini digunakan untuk mempelajari perbedaan-perbedaan individu. Terus, teknik analisis nilai. Teknik ini digunakan dengan dukungan analisis statistik. Data yang terkumpul diklarifikasikan menurut teknik statistik dan dianalisis untuk dijadikan penilaian terhadap individu yang diteliti. Teknik statistik digunakan berdasarkan pertimbangan bahwa ada sejumlah pengalaman keagamaan yang dapat dibahas dengan menggunakan pendekatan alam, terutama dalam mencari hubungan antara sejumlah variabel. Selanjutnya, teknik indigrafi. Teknik ini digunakan untuk menyelidik sifat dasar manusia. Berdasarkan dengan nometrik, maka indiografi lebih dipusatkan pada hubungan antara sifat-sifat. Maksudnya, dengan keadaan tertentu dan aspek-aspek kepribadian yang ciri khasnya masing-masing individu dalam upaya memahami seseorang. Terus, ada teknik penelitian terhadap sikap. Teknik ini digunakan dalam penelitian terhadap biografi, tulisan, ataupun dokumen yang ada hubungannya dengan individu yang akan diteliti. Berdasarkan dokumen tersebut, kemudian ditarik kesimpulannya bagaimana pendirian seseorang terhadap persoalan-persoalan yang dihadapinya dalam kaitan hubungannya dengan pengalaman dan kesadaran agama. Metode selanjutnya yaitu metode kuesioner. Metode kuesioner merupakan suatu metode dengan menggunakan daftar berisikan suatu rangkaian pertanyaan mengenai suatu hal atau dalam suatu bidang. Dengan demikian, maka kuesioner dimaksudkan sebagai suatu daftar pertanyaan untuk memperoleh dan berupa jawaban-jawaban dari responden atau orang-orang yang menjawab. Kuesioner ini memiliki perbedaan dengan metode wawancara atau interview, yaitu bila wawancara mengumpulkan data dengan langsung memberikan pertanyaan kepada responden, sedangkan kalau kuesioner ini tidak secara langsung, cukup dengan menulis pertanyaan dan menyebarkannya. Dr. Ulber Silalahi MA menjelaskan dalam bukunya yaitu metode penelitian sosial tentang langkah-langkah dalam melaksanakan pengumpulan data dengan metode angket atau kuesioner ini, yaitu yang pertama, pernyataan masalah, yang kedua, pilih subjek, yang ketiga, susun kuesioner atau lebih atraktif dan singkat serta mudah dijawab. Terus, validasi kuesioner, siapkan surat pengantar. Terus uji coba kuesioner kepada sampel kecil dari subjek, tidak lanjut kegiatan, lakukan pengeditan kuesioner dan pengkodean terhadap tiap respon. Terus ada analisis data, terus tulis saat laporan yang menyajikan temuan. Selanjutnya ada 2 tipe metode kuesioner yang bisa digunakan, diantaranya yaitu yang pertama, pertanyaan dan jawaban terbuka, yang kedua, pertanyaan dan jawaban tertutup.
Selanjutnya yaitu metode interview. Interview atau wawancara adalah suatu metode pengumpulan data yang sering digunakan dalam metode penelitian survei yang digunakan untuk mendapatkan informasi tentang isu-isu yang menarik minat peneliti. Sering kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari kita yang beragam jenis wawancara, di antaranya wawancara pekerjaan, wawancara media, wawancara kerja sosial, dan wawancara polisi. Selain itu, dalam kegiatan penelitian metode ini sering digunakan seperti dalam penelitian deskriptif, eksploratif, dan eksplanatif. Selanjutnya yaitu metode public opinion poll. Metode public opinion poll merupakan gabungan antara kuesioner dan wawancara. Cara mendapatkan data adalah melalui pengumpulan pendapat khalayak ramai. Data tersebut selanjutnya dikelompokkan sesuai dengan klarifikasi yang sudah dibuat berdasarkan kepentingan peneliti. Teknik ini banyak digunakan oleh E.B. Taylor dalam penelitiannya. Selanjutnya yaitu metode skala. Teknik ini digunakan untuk memperoleh data tentang faktor-faktor yang menyebabkan perbedaan khas dalam diri seseorang berdasarkan pengaruh, tempat, dan kelompok. Misalnya, dengan adanya penyebab yang khas ini, peneliti dapat memahami latar belakang timbulnya perbedaan antara penganut suatu keyakinan agama. Selanjutnya yaitu metode tes, yaitu melakukan percobaan kepada seseorang atau kelompok pada situasi yang telah diatur sedemikian rupa, sehingga dapat diketahui kejiwaan agama seseorang dalam keadaan tertentu. Tes ini digunakan dalam upaya untuk mempelajari tingkah laku keagamaan seseorang dalam kondisi tertentu. Untuk memperoleh gambaran yang diinginkan, biasanya diperlukan bentuk tes yang sudah disusun secara sistematis. Misalnya, melakukan tes kekuatan tidak mencuri walaupun dalam keadaan lapar, serta ada peluang untuk melakukan itu. Begitu juga keluasaan dan kedalaman ilmu agama dapat diketahui dari ujian lisan maupun tulisan. Juga lewat tes dapat diketahui bagaimana sikap seorang beragama sewaktu menghadapi orang lain. Selanjutnya yaitu metode eksperimental. Eksperimen adalah observasi di bawah kondisi buatan di mana kondisi tersebut dibuat dan diatur oleh si peneliti. Dengan demikian, penelitian dilakukan dengan mengadakan manipulasi terhadap objek peneliti serta adanya kontrol. Metode eksperimen sering sekali dilakukan dalam penelitian ilmu alam. Walaupun demikian, penggunaan metode eksperimen di dalam ilmu sosial akhirnya ini makin banyak peminatnya. Tujuannya yaitu untuk menyelidiki ada tidaknya hubungan sebab akibat serta berada besar hubungan sebab akibat terhadap dengan cara pemberian perlakuan tertentu dengan beberapa kelompok eksperimen dan menjadikan kontrol untuk perbandingan. Terus yang terakhir yaitu sejarah psikologi agama. Perhatian secara psikologis terhadap agama setua kehidupan umat manusia. Sejak kesadaran manusia tumbuh, orang telah memikirkan tentang arti hidup. Perilaku manusia yang berkaitan dengan dunia ketuhanan ternyata lebih banyak menyita perhatian para ahli dan pada abad ke-19. Perhatian tersebut dilakukan secara ilmiah lewat psikologi agama. Sumber-sumber barat mengungkapkan bahwa penelitian ilmiah modern ini lapangan psikologi agama dimulai sejak adanya pengkajian para antropolog dan sosiolog tentang agama. Terbitnya buku The Psychology of Religion karya E.D. Starbucker tahun 1899 menjadi tanda lahirnya psikologi agama. Di dunia timur Islam, kajian-kajian psikologi agama telah banyak dilakukan dan jauh sebelumnya lahirnya psikologi agama di barat. Seperti terbitnya karya Ibnu Tufail 1110 sampai 1185, Hai Ibnu Yaqzan Al-Ghazali 1059 sampai 1111 dengan karya Al-Munqidh min Al-Dahalal dan Ihya Ulum Al-Din dan lain-lain. Namun
belum dikembangkan ke dalam psikologi agama. Di Indonesia, psikologi agama mulai dikenal sejak tahun 1970-an. Profesor Dr. A. Mukti Ali dan Profesor Dr. Zakiyah Derajat yang dikenal sebagai pelopor pengembangan psikologi agama di lingkungan IAIN dan terbitnya beberapa buku psikologi agama. Perkembangan psikologi agama sekarang semakin pesat yang mengarah kepada ilmu psikologi. Terapan yang banyak manfaatnya dalam berbagai lembaga seperti lembaga pendidikan, penyuluhan, pembinaan masyarakat, perusahaan, rumah sakit, panti asuhan, lembaga masyarakat, dakwah, dan lain-lainnya. Baiklah, itu penjelasan dari kajian psikologi agama. Kami dari kelompok 2 mohon maaf jika ada penjelasan yang kurang tepat. Akhir salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.